Oke, semua bangkit berdiri. Ya, siapkan dirinya. Kita buat nyanyian kepada Yesus. Oke, kita mulai dan jangan lupa ikuti mem ya. 1, 2, 3, ya. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Yesus, yes, yes, Yesus. Sekali lagi, oke? Tetap semangat. 1, 2, 3, ya. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Aku cinta Yesus sampai mati tetap Yesus. Yesus, yes, yes, Yesus. Oke. Sudah semangat kan ya? Kita mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3, ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, bilangkan hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, bilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Siapkan dirinya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Di mana atas berkat dan kasih-Mu hingga saat ini kami masih dapat merasakan napas kehidupan yang daripada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkatilah kami ya Bapa. Kosongkanlah pintu hati pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat lebih fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Riris ya Bapa. Ya Bapa, berkati anak-anak didik kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka, memfokuskan mereka dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kepala sekolah kami. Berikanlah panjang umur dan kesehatan selalu ya Bapa. Dan berikanlah ide-ide yang cemerlang buat kepala sekolah kami di dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan sekolah kami ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kami para guru yang ada di SD Spita Kasih ini ya Bapa. Berikanlah kami kesabaran ketabahan yang lebih lagi ya Bapa dalam mendidik anak-anak didik kami, supaya lebih tabah lagi dan dapat menjalankan peran kami lebih bagus lagi ya Bapa, sehingga menghasilkan anak-anak didik kami yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di atas semuanya itu hapuskan segala dosa kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah
kita berdoa. Siapkan dirinya, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini ya Bapa. Di mana atas berkat dan kasih-Mu hingga saat ini kami masih dapat merasakan napas kehidupan yang daripada Engkau ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya berkatilah kami ya Bapa. Kosongkanlah pintu hati pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat lagi fokus mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan dapat berbuat sesuai dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bu Riris ya Bapa. Ya Bapa, berkati anak-anak didik kami yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah dari rumah ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka, memfokuskan mereka dalam mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kepala sekolah kami, berikanlah panjang umur dan kesehatan selalu ya Bapa. Dan berikanlah ide-ide yang cemerlang buat kepala sekolah kami di dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan sekolah kami ini ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kami para guru yang ada di SD Spita Kasih ini ya Bapa. Berikanlah kami kesabaran, ketabahan yang lebih lagi ya Bapa dalam mendidik anak-anak didik kami, supaya lebih tabah lagi dan dapat menjalankan peran kami lebih bagus lagi ya Bapa, sehingga menghasilkan anak-anak didik kami yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Di atas semuanya itu hapuskan segala dosa kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus pokok. 1, 2, 3, ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Kita akan mendengarkan khotbah dari Bu Riris. Siapkan hatinya, lipat tangannya, lipat kakinya, ambil Alkitabnya, letakkan Alkitabnya di depan. Kita akan mendengarkan khotbah dari Bu Riris. Oke, baik anak-anak, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, pastikan duduk yang rapi ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang masih nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Tuhan, tolong kami, berkati hati pikiran kami, supaya kami boleh mendengar dan boleh juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, hati kami yang kecil ini Tuhan, dan kami juga kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang senantiasa memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan, banyak dosa melanggar kami Tuhan, ampunilah Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-berkat-Mu dan layak menjadi anak-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, anak mem, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, kita buka Alkitabnya dari
Perjanjian Lama, ya, dari kitab Yesaya 55 ayat 6. Oke, sudah dapat semua? Yesaya 55 ayat 6. Ya, membaca, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sekali lagi yuk, mulai dari ayatnya. Yuk, dari Yesaya ya. Kita mulai 1, 2, Yesaya 56 ayat 25 ayat 6. 1, 2, ya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini ya tentang berharap dan berseru kepada Tuhan. Oke, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya terkadang kita sudah berseru menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi terkadang ya dalam kehidupan kita kurang percaya kepada Tuhan. Ya, kita sudah berdoa, ya kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi ketika kita dalam masalah, kita tidak membawakan masalah itu kepada Tuhan. Ya, contohnya ketika kita melihat orang ya hidupnya mungkin sederhana, kita langsung memponisnya itu tidak akan menjadi itu yang tidak bisa akan sekolah karena mereka miskin, contohnya kita ponis mereka. Dan juga mungkin kita mau pintar ya anak Tuhan yang sedang di rumah, mungkin kita belajar dari ini, mungkin banyak kekurangan kita yang kita harus belajar materi-materi lagi mungkin dari Google atau dari buku yang lain. Tapi kita mungkin kurang mampu ya menerima pelajaran dari guru kita. Kita boleh apa? Kita boleh berseru, bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan yang harus saya lakukan? Apa sih yang harus kami pelajari hari ini? Saya kurang mengerti Tuhan. Ya. Terkadang dari cara kita berbicara, cara kita melihat, kita sudah bilang, kita sudah ucapkan, pasti tidak mungkin. Kita sudah berdoa, tapi kita timbul dalam hati kita, nggak mungkin aku nanti bisa jadi polisi. Aku kan pendek, orang tua kan miskin. Langsung dari cara kita berbicara, cara kita melihat itu, kita tidak berpikiran maupun positif, tapi kita hanya melihat kemampuan kita ya, kemampuan kita secara pribadi. Kita tidak mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ya, mungkin hari ini kita masih SD, anaknya masih SD sekarang, mungkin 15 tahun ke depan, mungkin kamu punya janji, kamu mimpi di kemudian hari, ya, mengharapkan mulai hari ini kamu betul-betul kamu mendengarkan firman Tuhan, betul-betul kamu meminta petunjuk kepada Tuhan, betul-betul kamu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu. Jangan kamu mengandalkan pemikiranmu, ya, jangan kita mengandalkan pemikiran kita. Kita menyadari hidup kita ini singkat, ya, hidup kita ini singkat. Kalau diberikan Tuhan waktu kita hanya 70-80 tahun, ya, kita ini manusia yang lemah. Kalau dibilang aku rajin ke gereja Bu, aku rajin baca Alkitab Bu, ya benar, tapi hatimu, apakah hatimu betul-betul mencari Tuhan? Atau kamu hanya pergi ke gereja, tapi hatimu kosong, hatimu hanya melihat supaya mama berikan uang jajan, supaya diisi buku catatan sekolah minggumu, atau itu tujuanmu? Tidak untuk betul-betul memuji Tuhan, ya. Anak-anak mem hari-hari ini semakin kita melihat kondisi sekarang ini semakin jahat, ya. Memperhatikan walaupun kita belajar daring, ya masih banyak yang tidak mengikuti peraturan. Dibilang stay at home, tapi mereka berkeliuran, masih jam pembelajaran pun mereka tidak dengar kepada orang tuanya. Mereka hanya takut kepada siapa? Kepada gurunya. Gurunya tidak ada di sekitar mereka. Gurunya mungkin di sekolah atau di rumahnya, tapi mereka tidak takut. Bahkan latihannya pun atau tugas-tugas yang dikirimkan pun mereka tidak mengerjakan. Ya, firman Tuhan menegur kita hari ini, kita harus berseru. Berarti kita harus memfokuskan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, perhatikan apa yang kita lakukan di rumah ini, waktu-waktu kita dalam daring ini, kita harus fokuskan waktu kita untuk berdoa. Berdoa minta apa? Minta apa yang kurang kita butuhkan
Tuhan supaya Januari kita boleh masuk, kita harus berdoa. Mungkin hari ini, ya Mem juga ditegur firman Tuhan ini. Hari-hari ini mungkin Mem hanya bekerja dari rumah, ya mungkin Mem bekerja di rumah 4 hari, yang bekerja Mem di sekolah hanya 2 hari. Terkadang karena kesibukan Mem, kadang Mem juga merasa Mem bersalah. Kenapa? Mem juga kadang karena saya bersama anak Mem, kadang waktu jam doa saya juga berkurang. Terkadang saya karena memegang handphone untuk mengecek, terkadang terpencet yang lain. Nah, ini juga Mem tegur dengan firman ini, Mem juga tegur oleh firman Tuhan ini. Kita harus memberikan waktu kita betul-betul untuk berdoa, bukan untuk hal yang lain, bukan untuk hal bermain, boleh bermain, tapi fokuskan untuk Tuhan, fokuskan untuk bernyanyi, berdoa untuk Tuhan, fokuskan. Mungkin satu hari, mungkin ada waktu kita 1 jam untuk berdoa. Ada yang 1 jam berdoa di rumah, 1 jam. Nah, coba kita periksa diri kita masing-masing. Mem juga ditegur firman Tuhan ini, kita harus berdoa, nah, kita harus berdoa. Ini kuasa Tuhan itu luar biasa. Kami percaya ya, kami percaya, katakan amin ya. Kita harus berdoa. Kenapa? Banyak orang tua mengeluh di Facebook, saya sudah darah tinggi dengan daring ini, tetapi dia tidak berdoa kepada Tuhan. Itu tidak ada gunanya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyalahkan siapa hari ini terjadi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan guru, menyalahkan siapa. Tetapi kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi kepada hari-hari Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau Januari atau pelajaran nanti di awal semester 2 ini, kami mau nanti masuk sekolah. Ya, kita harus berharap kepada Tuhan. Dan juga kita harus meningkatkan jam-jam waktu doa kita ya, meningkatkan jam-jam doa kita. Mungkin satu hari kita cuma 1 jam hanya berdoa untuk bangun tidur. Mungkin hari ini kita berdoa, mungkin sebelum kita tidur, mungkin setelah tidur juga kita tambahkan jam kita. Atau kita bangun mungkin jam 4, jam 5, kita berdoa kepada Tuhan, kita bernyanyi menyembah Tuhan. Yang anak-anak kami SD masih kecil, aku kan belum bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi happy ya, happy ya. Dia seperti itu, nyanyi, berdoa. Doakan orang tuamu nak, doakan adik-adik, doakan kakakmu. Gak apa-apa, kamu berlutut di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Yang kita butuhkan hari ini adalah kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan kita secara pribadi ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sibuk dengan dunia ini, kita hanya kita belajar daring di rumah ya, santai-santai ya. Saya percaya juga daring ini akan panjang ya. Kalau memang kita tidak mengindahkan Tuhan, kata Tuhan, memang akan berharap. Memang juga berharap dari ini cepat, pelajaran dari rumah ini berlalu dengan cepat dan virus Quran cepat berlalu. Tapi kalau kita hanya mengindahkan kata Tuhan, kita tidak betul-betul berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, memang yakin Tuhan tidak akan pernah menghalau virus ini dari kita sebelum vaksin ada. Jadi pastikan kita berdoa di rumah, berseru kepada Tuhan ya. Mem punya kesaksian pribadi, waktu Mem dulu kuliah, Mem dulu punya sakit penyakit itu batuk ya. Mem sudah hampir 2 bulan ya, hampir 2 bulan batuk terus. Tetapi ketika Mem berdoa jam 12.10, Mem berdoa Tuhan, saya mau sembuh ya. Di minggu depannya Mem tidak tahu lagi, Mem tidak ada batu-batu lagi, tidak ada merasakan batu sama sekali. Mem merasakan Mem sudah sembuh. Saya melihat biasanya jam tengah 9 pagi biasanya sudah mulai ada kena dingin, sudah mulai batuk ya. Tapi ini tidak ada lagi. Saya melihat kuasa Tuhan itu, kuasa doa itu bekerja dalam hati kita ya, bekerja sungguh-sungguh dalam hidup kita. Jadi Mem harap anak-anak Mem, mari kita tambahkan ya, seperti Daud juga, dia selalu memberikan waktunya, jam teduhnya kepada Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga dalam perjalanannya Daud selalu dimenangkan Tuhan. Daud selalu tenang. Jadi dengan firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk mencari Tuhan seperti yang kita baca sekali lagi ya. Nanti ini ayat hafalannya, Yesaya 55 ayat 6, 1, 2, 3 ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Doa-doa yang kita sampaikan itu besar kuasanya. Percaya, bukan hari ini besok, tapi mungkin tahun-tahun depan Tuhan akan menjawab doa kita. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami tahu kami terlena dengan kehidupan kami Tuhan. Yang sementara ini Tuhan, ampuni kami Tuhan. Siapkan Tuhan dalam pelajaran kami daring, supaya kami memanfaatkan waktu kami yang sesingkat mungkin, yang sebanyak mungkin Tuhan, supaya kami boleh berdoa Tuhan, menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa. Ingatkan kami terus Tuhan, tegur kami Tuhan
Tuhan terus. Guru-guru, murid-murid kami juga orang tua, supaya kami bergandengan tangan Tuhan, supaya kami terus Tuhan berseru, supaya virus ini Tuhan, virus corona cepat berlalu, dan kami rindu Tuhan. Di awal pada semester 2 Tuhan kami kembali ke sekolah, berjumpa dengan anak kami, berjumpa dengan guru kami. Tuhan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang kami rasakan di hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, sehingga kami Tuhan layak menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni sekali lagi, berkati orang tua murid kami yang di rumah Tuhan, berkati usaha pekerjaan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, anak murid kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tidak dapat kami sembuhkan satu persatu, sembuhkan guru yang selalu sakit Tuhan, mari sembuhkan Tuhan, tolong kami Tuhan, berkat kekuatan yang luar biasa sehingga kami boleh melalui kesehatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, mari kita menutup akhir kita mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pagi ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan bawa kami ke cobaan, tetapi lepaskanlah kami karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.